Hello viewers. Oke, halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang apakah besarnya biaya uang pangkal mempengaruhi hasil seleksi mandiri kalian. Nah, sebelumnya aku pengen ngasih tahu tentang jalur masuk PTN dulu. Jalur masuk PTN itu basically ada 3. Pertama ada SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Nah, kalau SNMPTN biasanya kuotanya cuma 20%. SBMPTN ini tergantung universitasnya, tapi mayoritas yang aku lihat 30% dan ujian mandiri 50%. Nah, PTN-PTN yang memiliki ujian mandiri sebanyak 50% ini ada beberapa, yaitu UI, Undip, ITS, UGM, dan Unpad di tahun 2020. Di video ini adalah hasil opini kita, bukan dari pihak universitas. Jadi kita bakal ngeliat di video ini berdasarkan hasil pengalaman kita aja atau experience kita. Nah, karena aku kerja di bimbel dan rekan-rekan guru yang kerja di sana, aku mau nanya nih sekarang pendapat mereka, apakah besarnya uang pangkal mempengaruhi hasil seleksi atau enggak? Kalau menurut aku ya mempengaruhi, karena kan menurut pengalaman kemarin itu ada dua anak. Nah, itu ngambil jurusan yang sama pakai nilai rapot. Nilainya bagusan si A, tapi si A ini naruh uang pangkalnya agak lebih kecil dari si B, tapi yang keterima si B dengan uang pangkal yang lumayan gede sih menurut aku. Oke, ada beberapa hal memang yang harus kita perhatikan ya. Selama aku yang menjadi guru, terutama di bimbingan belajar, ada beberapa siswa uang pangkalnya yang mereka buat itu berpengaruh. Karena yang aku lihat ya, ada siswa itu memang nilainya agak standar kan gitu, dengan memilih, misalkan dia memilih hukum, uang pangkalnya memang dinaikin dia. Nah gitu, karena memang orang tuanya mampu ya, dan dia lulus. Nah sementara teman yang lain gak lebih baik dari dia nilainya, tapi uang pangkalnya diturunin. Nah itu gak lulus. Sebenarnya kalau kita lihat uangnya itu berpengaruh, ya jelas berpengaruh lah ya. Karena kalau dia mandiri kan itu lebih ke arah universitasnya lebih mengharapkan keuangan kan, karena dari sana untuk biaya pembangunan lebih banyak kan gitu. Kalau uang pangkal di mandiri sih menurut aku ngaruh ya, karena kayak misalnya kalau kamu nilai UTBK-nya kecil, terus apalagi faktor yang bisa mendukung nilai kamu ya kan, kayak kalau nilai kecil berarti uang pangkalnya harus gede. Tapi kalau misalnya nilai kamu bisa bersaing sama yang lain, ya udah berarti nilai kamu pendukungnya buat bisa masuk gitu. Nah, aku sama dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh beberapa rekan kerja aku yang tadi. Dan yang aku lihat adalah memang ada beberapa anak yang nilainya lebih kecil dibandingkan anak yang lain ketika memilih jurusan yang sama. Tapi ketika uang pangkalnya lebih besar, itu yang masuk malah nilai yang lebih kecil. Jadi misalnya si A nilainya 70, si B 90. Tapi si A uang pangkalnya lebih besar daripada si B. Ternyata yang masuk si A. Nah, jadi konklusi dari video ini, uang pangkal akan mempengaruhi hasil seleksi mandiri kalian untuk beberapa universitas. Hanya UI dan UGM yang uang pangkalnya tidak mempengaruhi hasil seleksi. Kenapa? Karena pertama, kalau di UI itu biayanya udah fix, nggak ada perbedaan. Kalau si A biayanya 10 juta, uang pangkalnya 15 juta, si B, si C, si D juga harus segitu. Berbeda sama univ lain yang biayanya tuh bisa tergantung dari kemauan lo berapa. Mau ngasih berapa atau mau ngasih sumbangan berapa. Tapi kalau di UI itu sumbangannya sama, rata. Kalau satu orang 15 juta, semuanya 15 juta. Nah, kalau di UGM menariknya juga mereka nggak ada uang pangkal di jalur mandirinya. Dan persaingannya cukup ketat gitu. Soalnya aku lihat yang masuk UGM melalui jalur mandirinya juga orang-orang yang berkompeten. Menurut aku UI sama UGM dua universitas yang tidak dipengaruhi oleh besarnya uang pangkal kalian. Karena biayanya sama, nggak ada perbedaan uang pangkalnya. Berbeda dengan univ-univ yang uang pangkalnya kalian pilih, oke? Misalnya ada dari golongan 1 sampai golongan 5. Ya, aku saranin sih berikan yang terbaik kalau memang mau lulus di univ dan jurusan tersebut. Kenapa? Dari hasil wawancara tadi dan pengalaman aku ketika mengajar dan melihat anak-anak yang lulus melalui jalur mandiri selain UI dan UGM, itu memang ada faktor dari uang pangkalnya. Dan aku harap kalian tetap berjuang di SBMPTN. Kenapa? Karena SBMPTN lah yang biayanya paling murah menurut aku dan bisa disesuaikan dengan gaji orang tua kalian ketika kalian masuk ke semua universitas yang ada di Indonesia. Cukup segitu aja video dari aku, semoga kejawab pertanyaannya. Thank you banget udah nonton video ini, hope you enjoy dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys, bye.